Oke, baik. Selamat siang. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan salah satu opsi di dalam tindakan atau penata laksanaan fisioterapi pada pasca fraktur tulang patella yang kebetulan ini sebelum dioperasi. Ini adalah gambaran frakturnya ya, bisa lihat ya, kelihatan fraktur patella. Kemudian ini adalah telah dioperasi, diberikan dengan wire, diikat, difiksasi ya. Oke, ini kejadiannya kurang lebih sudah 1 bulan yang lalu. Nah, sekarang sudah dilakukan operasi dengan baik dan sudah lepas jahitan, heading. Berapa seminggu yang lalu ya, Bu Lili ya. Pasien bernama Ibu Mary Ong, usia berapa, Bu Lili? 63 tahun. Ya. Sangat rentan memang terhadap satu benturan yang sering menyadarkan fraktur. Dari riwayat kondisi penyakit yang sebelumnya, memang sebelum dioperasi pernah datang ke klinik fisioterapi di tempat praktek mandiri Vitasoma, dan saya sarankan untuk foto, ternyata memang fraktur tulang patella. Nah, sekarang saya bicara karena ini sudah yang ke-5 mau ke-6. Masih ada, saya lihat sepintas dari inspeksi nampak bentuk jahitan yang sudah dilepas, di fitting sangat baik sekali ya. Alignment juga baik, tapi problem yang muncul pada fraktur patella ini adalah nyeri dan spasme tentunya. Dan yang kedua adalah keterbatasan gerak atau LGS, kayak nyeri ya, keterbatasan gerak. Nah, dan yang ketiga adalah problem instabilitas sendi. Maka tentunya dari ketiga problem yang aktual tadi sangat potensi menimbulkan kelemahan otot, kemudian dalam waktu yang lama, kemudian yang potensi yang juga makin sangat dikhawatirkan adalah kontraktur atau stiffness yang permanen. Maka di sini impairment atau gangguan ini kalau dibiarkan tentunya akan mengganggu gerak dan fungsi, bahkan kegiatan di dalam aktivitas sosialnya juga akan terganggu karena hambatan gerak. Nah, jadi permasalahan yang perlu kita sikapi adalah nyeri. Nyeri di sini adalah dikategorikan nyeri nociceptif atau nyeri inflamasi, nyeri pasca pembedahan. Nah, karakter nyeri nociceptif atau nyeri inflamasi ini sangat potensi pada otot-otot yang bersifat gerak cepat atau anti gravity terjadi kelemahan, sedangkan otot-otot yang bersifat postural adalah pemendekan atau kontraktur. Ini bisa sisi lateral, ini otot pastus medialis dan lateralis ini bisa sangat kontraktur, dan fibrosis otot quadriceps adalah atrofi. Untuk menyikapi kondisi nyeri ini, maka dapat dilakukan beberapa intervensi dengan modulasi nyeri. Modulasi nyeri secara manual bisa dilakukan tindakan dengan kneading dan secara perlahan di daerah sekitar lutut atau patella, contoh.
Tapi tidak menutup kemungkinan adalah dan mobilisasi patella ya, Anda lihat di sini dengan alat stimulasi elektris. Nah, modulasi nyeri. Nah, karena ini adalah kita menyangkut bicara tentang nyeri, maka praktisi harus atau mahasiswa ini ada tujuan harus paham dampak nyeri nociceptif ini kalau dibiarkan secara berlangsung lama. Tadi saya sebutkan pasien makin tidak mau dan takut bergerak. Konsekuensinya ya atrofi dan kontraktur. Nyeri itu pada dasarnya ada tiga jenis nyeri nociceptif. Itu ada dua, nociceptif somatis superficial dan somatis dalam atau deep. Superficial ini dalam masuk nyeri somatis yang deep karena pembedahan. Untuk mencegah terjadinya problematik dari nyeri yang fibrosis dan pembedahan, kita harus membuat rangkaian. Tujuannya adalah membuat modulasi nyeri, boleh dikatakan tingkat reseptor ataupun nyeri yang terkait dengan secara spesifik, yaitu tingkat spinal dengan pendekatan aplikasi alat elektro salah satunya. Saya akan contohkan. Dalam pemilihan alat pun kita harus hati-hati. Ini ada. Kalau tujuan nyeri untuk memberikan modulasi tingkat reseptor dan tingkat spinal, artinya kita harus berpikir pada stimulus yang ditujukan untuk mengaktifasi saraf-saraf berpenampang tebal tipe A beta. Yang saya pilih dengan arus basicnya adalah arus bipasik atau arus bolak-balik. Nah, kenapa? Nah, kalau kita bicara stimulasi elektris, kita harus paham bahwa stimulasi elektris itu ada dua dasar arus dengan basic yang DC, constant direct current. Itu padanannya ada katode dan anode seperti alat ini. Kita pilih anode. Ini yang merah adalah anode, ini katode. Ini arusnya kadang kita menggunakan arus menggunakan, kalau ada katode anode berarti adalah basic arusnya adalah arus searah. Sehingga dalam penempatan elektroda juga harus kita tentukan. Kalau untuk modulasi nyeri, artinya anode lebih dipakai pasang pada titik nyeri karena anode akan bersifat hiperpolarisasi. Ini ada popularisasi, sehingga ini menaikkan ambarasan, menurunkan. Ya, tapi kalau untuk stimulasi fungsi motoris, katode ini lebih dipakai sebagai elektroda aktifnya. Nah, karena saya bicara nyeri, maka stimulasinya kita bicara stimulasi tentang terkait dengan gangguan sensibilitas atau gangguan sensoris. Saya pilih harus dengan basic adalah bipasik. Basic itu bisa harus bolak-balik, harus listrik, bisa frekuensi menengah, bisa frekuensi rendah. Oke, kalau ditanya. Nah, tujuannya adalah lagi mengaktifasi reseptor penerima stimulus inoxius yang akan diteruskan dengan aktivasi saraf-saraf berpenampang tebal, ya, sekaligus untuk mengurangi nyeri dan spasme
sehingga menghambat laju nyeri pada tingkat spinal. Nyeri di bawah reseptor berpenampakan kecil, yaitu A, delta, dan tipe C. Ini masih nyeri, masih nyeri. Coba ditekuk ibu. Sakit? Lagi, nah ini ya. Ini gerak ini nyeri. Artinya gerak yang dipaksakan itu akan memberikan satu respon stimulus nexius. Maka untuk salah satu upaya tadi saya katakan mudasi ini bisa dengan stimulasi elektris. Tapi fisioterapis harus paham betul bahwa stimulasi elektris itu yang sesuai dengan kondisi pasien ini adalah apa? Ya, kita pasang dulu, tapi kita ceritakan. Tolong dihidupkan, ya. Oke. Bisa pasang dengan elektroda model paku, ya. Kita setel arus yang bisa bisepsik asimetris. Ini ada beberapa auto sampai auto 3, ini ada stand bipesik asimetris. Ya. Ini tidak menimbulkan reaksi kimiawi. Ini saya masukkan timernya adalah 15 menit. Tolong Mbak ikut di setel ya. Kemudian ini adalah pengaturan pergantian kontrak vibrasinya untuk merangsang buat pergantian. Oke. Ya. Ya. Ini dengan frekuensi 2000 Hertz, ya, itu lebih banyak merangsang fungsi sensoris apa yang berpenampakan tebal. Satu sisi saya terapkan di sisi lateral otot quadriceps vastus lateralis. Nah, satunya di bagian distal dari patella. Ini yang bagian distal adalah medial dari patella. Nah ini. Oke. Sebelum saya latih. Nah kemudian ini intensitas saya naikkan secara perlahan. Dosis ada 4 tingkatan. Karena sensibilitas maka bisa diambil dosis submitis terasa samar-samar. Terasa ibu? Belum? Terasa? Belum? Kalau kecil terasa kecil? Belum? Kecil. Ini mungkin saya katakan submitisnya. Kemudian mitis. Lebih jelas. Ya. Dan normalis masih tertahankan. Normalis. Ini cukup? Ya. Nih. Saya harus tanya. Tidak boleh rangsangan memberikan stimulus yang sangat kuat. Sudah akan direspon oleh stimulus noxious. Ya, bisa pasang 4 elektrode atau lokal atau regional. Ya, nah, yang perlu saya pertegas lagi bahwa kita harus bisa menggunakan modalitas fisioterapi yang didasari dengan pertama adalah pemahaman fisika dasar alat. Alasan tadi saya katakan arus stimulasi elektris itu ada 2 berdasarkan arus listrik, arus frekuensi tinggi dan arus frekuensi rendah. Arus frekuensi rendah itu ada arus bolak-balik alternating current, bisa setting menjadi 10, paradik dan sebagainya. Sedangkan arus yang frekuensi tinggi muncul baru sekarang ada pancaran magnetik stimulasi atau SIS superinductive system juga mengaktifasi pili saraf. Tidak saya sampaikan di sini ya, walaupun alatnya dan saya tunjukkan. Kemudian yang ketiga adalah arus frekuensi menengah, arus interferensi. Ya, arus interferensi adalah arus dengan frekuensi menengah antara
2000 sampai 6000 Hz. Ya, dan yang sering digunakan di fisioterapi adalah penggabungan arus, contohnya adalah arus pertama dengan frekuensi 4000 Hz, kedua 4150 yang paling sering digunakan untuk digabungkan mesin sehingga akan memberikan bentuk modulasi. Itu harus dengan istilah frekuensi modulasi gitu kan. Nah, arus frekuensi menengah ini keuntungannya tidak membebani tahanan kulit karena menetes lebih dalam, sehingga untuk mengaktifasi serabut saraf atau yang letak lebih dalam akan lebih terjangkau, termasuk mendeteksi trigger point atau lebih terjangkau baik yang di kulit yang lebih dalam ataupun di otot. Nah, kemudian kalau menggunakan arus frekuensi rendah, kalau dasarnya adalah arus bolak-balik, maka bisa melakukan TENS. Waktu kondisi ini TENS yang sifatnya adalah biphasic, misalkan asimetris dengan burst bisa. Karena kalau TENS dengan arus bolak-balik tidak menimbulkan reaksi elektrokimiawi. Tetapi kalau TENS dengan basic arus searah di bawah katode, pengalaman seperti ini, akan tersisa NaOH. Kalau penggunaan arus IDC atau arus dia dinamis, sebaiknya tidak lebih dari 10 menit, karena kalau dengan intensitas tinggi terjadi suatu konsentrasi basa sangat tinggi, NaOH bersifat iritan. Itu sekilas tentang elektroterapi. Tentunya ini sangat disayangkan kalau fisioterapis tidak mengenali secara sederhana alat fisioterapi. Tapi tidak masalah, karena alat dapat dipelajari dengan sangat simpel, asalkan mau melihat fisika dasarnya. Yang penting adalah kalau diaplikasikan pada pasien mempunyai tujuan apa. Ya. Kembali ke fraktur patella ini, saya katakan ini adalah problem spasmenya juga sangat tinggi. Ini melihat masih ada edema, patellanya belum bisa bergerak secara baik karena masih spasme. Maka setelah dilakukan dengan modulasi nyeri dengan arus, ini adalah tadi TENS biphasic, ya, simetris, dasarnya adalah harus frekuensi rendah AC. Tapi kalau TENS biphasic asimetris atau dengan basic AC tidak melakukan reaksi elektrokimiawi, sehingga tidak ada spasme atau peningkatan nyeri yang berarti karena dia merangsang inoxius. Ya, ini tentang pemahaman modulasi nyeri dengan TENS. Saya ulas, harus paham fisika dasarnya, jaringan yang dituju apa, efek yang diharapkan apa, intensitasnya sesuai dengan dalam artian persepsi pasien dalam settingan submitis, mitis, normalis, tidak fortis, tapi cukup normalis. Kalau fortis adalah untuk akan memberikan respon yang bersifat nociceptif, ya. Jadi ini opsi saya yang pertama tadi adalah menggunakan TENS dengan modulasi nyeri dan latihan mobilisasi gerak atau sendi. Kemudian yang ketiga nanti akan saya berikan beberapa bentuk tapping untuk mengaktifasi fungsi neuromuskular sekaligus untuk stabilisasi. Saya kira untuk TENS yang dulu. Selanjutnya saya akan berikan latihan mobilisasi gerak, tidak hanya mobilisasi. Nah, sebelum mobilisasi kita mesti harus berpikir bahwa tujuannya adalah untuk membuat peningkatan LGS. Yang kedua sekaligus mengaktifasi fungsi otot supaya lebih aktif. Yang ketiga juga akan memberikan satu manfaat
untuk juga penguatan sekaligus memberikan kontraksi yang sinergis antara kelompok-kelompok agonis dan antagonis supaya sendi tetap dalam alignment yang baik. Kenapa demikian? Kalau kita amati otot yang sisi lesi quadricepsnya adalah atrofi, tonusnya sangat kelihatannya atrofi, sangat cepat atrofi karena nyeri nociceptif. Tadi saya katakan waktu kurang lebih 1 bulan dan nggak atrofi. Nyeri pada sendi lutut ini, dampak nyeri memang dari transmisi nyerinya, maka akan dituliskan secara berpenampakan kecil menuju ke spinal cord. Lama-lama spinal cord terutama pada sel sensoris di dorsal horn atau di PHC depolarisasi, sehingga sensitivitas tepi akan mempengaruhi sensitivitas di spinal. Khusus lutut ini, nyeri lutut ini, sensitivitas tepinya akan mempengaruhi sensitivitas spinal pada somatis. Lutut mendapat persarapan somatis dari lumbar 4, lumbar 5, 4. Kalau tidak menutup kemungkinan, kalau nyeri akan berlangsung lama selain ototnya atrofi, maka sensitivitas pain-nya atau nyerinya dapat mempengaruhi punggung. Katanya ibu Lili juga sering punggungnya nih. Jadi pasien juga sering punggung. Sensitivitas nyeri ini dapat mempengaruhi sensitivitas di punggung. Ini nama nyeri rujukan somatis. Tapi saya nggak bahas tentang nyeri selanjutnya, tapi yang jelas untuk dipahami harus ada tahapannya. Kalau minggu pertama lebih banyak latihan bersifat di minggu 1, 2 kemarin saya katakan, karena masih dalam kondisi yang masih akut, saya menyebut latihan lebih baik, lebih banyak konsentrasi pada otot quadriceps. Tekan ke tangan saya, kontraksi, ya, kembali lagi, karena menekuk, relax. Karena menekuk sendi lutut akan berisiko seperti ini, meregang perpatahan ujung fragmen. Maka bisa. Kemudian yang kedua, tekan, tarik, dorong, masih relax. 1 minggu pertama juga tujuan ini masih bengkak. Selain untuk memperkuat dan alignment bagus pada otot quadriceps, juga mengurangi edema. Ini sudah menginjak minggu keempat, masih atrofi, maka latihan sudah lebih mobilisasi ditujukan untuk menambah RDS sekaligus memperkuat pada alignment yang bagus. Biasanya tulang patella ini secara fisiologis praktik tulang pendek akan menyambung berarti 1,5 bulan. Maka sebutnya dalam saat 6 minggu jangan sampai memberikan beban pada perpatahannya. Dia menumpung dorong nggak apa-apa, tapi dorong kaki nggak akan sakit. Tapi begitu ada kontraksi otot quadriceps yang sifatnya eksentrik ataupun konsentrik akan mengaktifasi, jadi bisa menambah edema. Maka di sini hati-hatinya melakukan mobilisasi. Maka mobilisasi yang pertama yang saya berikan untuk memperkuat otot bisa seperti ini pertama kali ya. Oke, bisa fixer di sini supaya patelanya, tekan tangan saya ke bawah, ibu ke bantal, tekan net semaksimal mungkin ya. Loss relax lagi, loss relax lagi, loss relax ya. Nah kemudian dengan teknik yang sama saya bantu dia tetap berkontraksi isometrik untuk quadricepsnya. Tekan tangan saya, nanti tarik belakang kakinya ke arah sana, saya bebani. Silahkan dimulai, tekan tangan saya, tarik,
tarik ke atas, ya tahan. Itu 2, 3, 4, 5, 6, los relax. Lagi bem. Relax. Lagi hem. Oke, relax. Penguatan dulu sih Pak. Dan mobilisasi patella. Hati-hati. Patella. Tadi saya katakan ini ada mobilisasi patella. Ya, naik. Nah, lihat. Kalau patella ini tidak dimobilisasi, nanti hambatan gerak di patella waktu nggak bergerak, waktu menekuk, otot quadriceps akan menarik, ujung perahu lebih sakit. Dimaksudkan yang distal, maka harus mobile dulu patellanya. Nah, mobilisasi patella. Ini. Nah, sekarang saya coba tekuk pertama pasien saya suruh, ini saya fiksasi dengan gerakan pasien saya suruh nekuk sendiri kakinya dan lututnya, tekuk semampu itu naik. Patella saya dorong, lihat. Ini saya dorong ke sini. Kembali. Kalau tidak apa? Kalau ini tidak mobil patellanya, waktu dia narik, ini nggak bergerak, maka akan menarik ujung pertahanan. Maka waktu sini, kan? Tarik Bu, ada lembab, ini kan. Apalagi pas relax. Lagi bem. Ya. Lagi. Lagi. Oke. Lagi. Oke. Saya coba sekarang. Ini adalah kontraksi. Saya coba sekarang khusus yang saya gerakkan dalam penguatan otot quadriceps dalam posisi lutut yang sudah bisa ditekuk. Nanti gerakannya Ibu mengangkat tungkai kirinya ke atas, yang kiri nih Bu, yang ini. Saya sanggah. Terus angkat, terus tinggi, terus sampai bisa. Terus masih bisa. Ini terus. Angkat sendiri, sendiri. Nah, inilah kontraksi otot quadriceps. Angkat lagi, bang. Ini saya sanggah supaya tidak ada gantungan. Distalnya saya sanggah, soalnya kayak plus gini nanti. Angkat, bang. Tinggi lagi, bang. Kembali. Seperti ini. Ini angkat seperti ini. Ini sendiri tidak masalah ini. Kenapa ini saya berikan dorongan supaya tetap dalam koridor kokontraksi, tidak individual otot. Atau jangan angkat seperti ini, angkat terus angkat, tinggi lagi. Nah, lihat, kembali lagi. Sampai ini didorong, saya sampai angkat. Ya, ini angkat pun. Nah, sekarang setelah posisi seperti ini tetap saya berikan dorongan. Nah, tekuk lututnya semampunya. Nih, terus. Relax, terus lagi bem. Terus bem. Ya. Nah, terus lihat. Ini sendi patellanya, patellofemoral sudah lebih lentur. Oke. Evidence base klinis latihan ini baik, sambung kuat ada dalam waktu 6 minggu penyambungan setinggi modeling traktur patellanya. Sedangkan kenapa latihan fleksi lebih diaktifasi setelah minggu kedua? Karena luka sayatan operasi ini sudah mencapai pada remodeling yang bagus, ada tonsil strength-nya, anamnya sudah baik setelah 2 minggu. Sebelum 2 minggu harus hati-hati, lebih pertimbangan. Nah, untuk latihan tadi statik dan sedikit semi plus kinetik, sekarang saya coba untuk miring dalam latihan untuk menambah LGS, miring ke sisi yang kanan, sisi yang sehat. Bisa ambil dulu. Oke, ini tetap lurus. Ini saya bantu. Saya geser. Sama. Kalau ini saya tekuk sampai batas, lagi coba ini nggak salah. Ini santai aja. Apalagi yang ini kan relax. Nah, kaki yang ikuti aja. Ini relax. Takutannya lemas sedikit. Jadi ini sendiri nggak apa-apa. Jadi ini sini.
bebas ini jangan dilawan, ini jangan dilawan terus maksimal begitu. Ya. Ini kalau ini menekuk ini akan tertarik memang rasanya. Ya, ini rasanya kayak tertarik, ya. Karena ini nekuk. Maka di sini saya latih mobilisasinya, sama luruskan lututnya. Nah, lihat. Itu patella saya dorong ke proksimal. Waktu nekuk patella saya dorong ke proksimal. Bem. Satu. Nah. Dorong, patella saya dorong proksimal. Lihat, nekuknya akan bertambah, rileks. Lagi, bem. Oke. Ya. Ini adalah patella saya pertahankan biar tidak tertarik oleh otot quadriceps dari ujung perahmenya. Mungkin fiksasinya dapat dilihat dari pinggul patella. Bisa tariknya dulu, bednya turun. Ya. Di sini ya, di samping akan kelihatan. Patella saya pertahankan waktu dia nungkuk seperti ini. Nah, lihat. Nah, kembali tekuk lagi, bem. Lihat. Nah, waktu menekuk sendiri seperti ini saya tahan. Ini yang bekerja adalah otot hamstring. Kita lurus, tekuk lagi, bem. Nah, oke. Nah, ini dua gerak. Nah, kemudian saya luruskan seperti ini, dorong seperti orang sepeda, dorong, luruskan, dorong. Nah, dorong tangan saya, Oke, tekuk lagi, saya dorong. Nah, lihat. Nah, hop. Tekuk sendiri, kembalinya dengan mendorong. Tekuk sendiri, kembali dengan mendorong. Hop. Ya. Nah, oke. Ya. Terasa sakit? Lumayan dikit. Ya, lumayan dikit. Ya, ini harus dilatih berani. Stop. Target saya berapa bisa menekuk? Normal. Berapa pengalaman evidence sampai setengah tahun? Saya beri angka 3 bulan harus sudah full ROM. 3 bulan. Maka dengan teknik yang benar. Ini latihan yang keempat, jadi ini karena dengan situasi rutin, tentunya dengan pertimbangan pola-pola. Oke, sekarang stop berdiri. Sekarang angkat ke sana cepat. Enggak, stop. Angkat buka ini. Nah, turun. Oke. Nah, lihat. Oke, ini adalah otot tractus iliotibial, juga harus diperkuat dalam rangka untuk stabilisasi sisi lateral. Oke. Stop, saya modifikasi. Tekuk sendiri. Nah, terus. Dorong lagi. Tekuk sendiri, dorong. Nah, lihat ya. Nah, oke, angkat ke atas lagi ya. Nah, turun, angkat lagi. Ini juga termasuk memperkuat otot iliotibialis dan gluteus medius. Nahan terlalu lama, nanti jalannya kalau terjadi Trendelenburg gait akan sakit. Ini merubah alignment. Di latihan lutut tidak semata-mata darah regio sendi lutut saja, termasuk darah sendi panggul. Kita perhatikan kelemahan otot panggul saat gluteus medius akan Trendelenburg merubah alignment lutut. Ini stabilitas ankle juga seperti itu. Ini adalah konsep latihannya. Nanti pasien sudah angkat jadi nggak apa-apa, silakan angkat ke atas, lihat, turun, lihat, nggak apa-apa. Oke, sekarang tekuk sendiri dalam seperti ini lebih mudah karena ini tidak lurus. Tekuk lagi. Nah, sehingga kalau mau melakukan gerakan dari ambulasi, gerak dari baring terlentang ke miring, dengan situasi ini lebih mudah karena saya yakinkan pada pasiennya, Pak, angkat lagi berdiri, angkat ini, angkat tinggi. Nah, sekarang bangun terlentang. Nah, nggak sakit. Ya, makanya jadi nggak bisa takut. Saya tunjukkan. Nah, sekarang
angkat sendiri, miring. Ini angkat, naik sendiri, tidak apa-apa. Nah, ya, mudah sekali. Kembali lagi, miring lagi, nah, lihat, lagi, miring lagi, tadi kesakitan, takut, sakitan, berdiri miring sendiri. Nah, angkat, kembali, oke, lagi, stop. Tadi sebelumnya kalau mau miring seperti apa Bu Lili? Aku sakit. Enggak, kita janggal ini tadi coba. Nih, tadi kalau mau seperti ini, sangat susah. Nah, ini awalnya. Nah, sekarang saya praktekkan. Atau ini agak dibuka ke samping sini dulu, setelah ngangkat. Ibu ngangkat, ini buka ke sana, gerak, lalu dia angkat, Nah, kembali. Ini diangkat, dorong ke samping dulu. Nah, angkat, ini angkat, Nah, kembali. Iya. Sekali lagi, angkat dasar mana. Nah, ya, oke. Gimana Bu Lili? Bisa lah? Bisa. Oke. Ya, itu adalah prinsip latihannya. Nah, kemudian saya tadi tujuan latihan memperkuat otot quadriceps terutama, termasuk otot-otot grup sinergisnya, ya, dan menambah LGS, mempertahankan alignment yang baik. Sehingga kalau kita memasakkan alignment yang nggak bagus, maka terjadi imbalance massa, susah, lama. Nah, terakhir saya berikan stabilisasi dengan tapping. Stabilisasi saya bersihkan dulu. Tapping ini juga berikan stimulus pada mekanoreseptor, sehingga waktu bergerak otot akan teraktivasi. Tidak, kalau Dekker dalam untuk OA juga bagus. Kalau dengan Dekker enaknya akan rasa nyaman adalah terjadinya kompresi, tapi kalau dengan tapping itu adalah dekompresi. Tapi karena ini adalah untuk stabilitas, saya nggak cerita metode apa. Tapping banyak metode, sport tapping dan neuromuskular, kinesio tapping. Kalau yang dilakukan oleh dokter, medico tapping, yang melakukan tapi adalah physio tapping. Yang penting secara klinis dia sudah punya pengalaman. Saya tidak melakukan tapping yang baik mana, tapi yang fungsional untuk pasien. Kadang-kadang saya mau modifikasi berdasarkan pengalaman pasien, walaupun saya juga pernah ikut kinesio tapping, neuromuskular tapping, dan sport tapping. Tapi yang penting adalah fungsionalnya untuk pasien. Nah, sekarang saya akan tapping tujuannya adalah untuk stabilisasi, tapi saya tidak melakukan tarikan yang terlalu berlebihan. Saya gini, seperti ini, ya. Ya. Saya berikan anti ini dulu. Udah tinggi levelnya. Kemarin belum segitu ya? Enggak. Apa? Kemarin belum bisa segitu. Nah, makanya sekali, tadi saya mengatakan jangan khawatir, nanti bisa pulih. Tapi nekuknya memang harus bertahap. Kalau di luar negeri ada bridge untuk extend knee, bisa ada di sini, ini mau kalian extend di Eropa. Saya enggak, ini cukup. Maka sekali lagi tindakan fisioterapi adalah clinical reasoning evidence based. Banyak opsi. Opsi satu bisa aja Anda menggunakan orangnya dengan US, tidak, silahkan. Maka yang penting opsi tadi didukung oleh evidence base dan clinical reasoning. Kenapa diberikan? Nah, ini bukan sangat baik. Nah, ini saya lihat, ini hampir tarian sedikit sekali untuk stabilisasi dia, terutama di daerah patella. Dimodifikasi antara sedikit tarian. Kalau murni kompres, dekompresi, no tension. Lihat, oke. Saya
patelanya saya koreksi postural patelanya. Ya. Dasar ini hanya sangat hampir 5%. Ini patelanya saya korek. Tidak ada lagi. Nah, dengan posisi ini, kontraksi otot quadriceps akan teraktivasi oleh rangsangan mekanoseptor dan patelanya dalam alignment yang bagus. Saya koreksi. Kalau saya luruskan, lihat lurus. Terjadi, lihat. Lurus. Betul. Dan untuk quadriceps dan patella. Oke. Nah, kemudian akan saya stabilisasi sisi medialnya. Oke, baik. Ya 10% aja lah tarikan. Boleh. Lihat. Oke. Sisi medial, sekarang sisi lateral. Ini gantinya extend knee brace, tapi ikut aktif sehingga karena ini atrofi saya aktif. Ini boleh dikatakan sebagai pemasangan fasilitasi dan stabilisasi kalau di neuromuskular ya istilahnya sedikit dekompresi ya. Oke. Sekarang akan saya coba tes duduk. Saya duduk. Bentar dulu. Oke. Duduk biasa dulu. Nah. Oke. Kalau namanya apa tadi? Walkernya. Prinsipnya berdiri duduk menghindari gantung harus selalu mendorong kaki. Tangan saya mendorong, kakinya mendorong tangan saya. Nah, maju, dorong aja. Nggak akan sakit, dorong terus. Nah, dorong terus. Dorong terus. Dorong terus. Dorong. Dorong. Oke, dorong. Nah. Iya dorong. Oke. Sekarang untuk berdiri. Ya. Sekarang untuk berdiri, boleh jalan pakai walker. Sekarang jalan. Apa tidak pakai ini? Ya, jalan dulu, jalan. Ya, dan aku udah banyak. Dan ya, stop. Sekarang saya ingin tes tanpa walker. Tidak, tanpa walker. Ya, jadi mundur dunia jalan, boleh. Nah, lihat tanpa walker. 1 bulan sangat tegang, sangat 26 hari.